Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku BIPA. Kali ini kita akan belajar tentang menyimak. Langsung saja kita akan ke materinya. Kalian simak baik-baik, nanti akan saya bacakan mengenai tentang kegiatan membantu ibu. Ibu saya bernama Yuyun. Beliau bekerja sebagai pedagang. Setiap pagi, ibu saya pergi ke pasar untuk berjualan. Ibu menjual berbagai makanan tradisional seperti onde-onde, kue lapis, dan kue putu. Ibu bekerja sebagai pedagang kue sudah lama, lebih dari 10 tahun. Ibu berdagang hanya sendiri karena ayahku sudah lama meninggal dunia. Di pasar tidak hanya ibu yang berjualan, tetapi masih banyak pedagang lainnya yang juga menjual aneka ragam makanan dan sayuran. Sepulang sekolah, saya selalu menyempatkan diri untuk pergi ke pasar membantu ibu berjualan. Saya membantu membungkus makanan dan melayani pembeli. Tidak hanya itu, saya juga senang membantu ibu membuat kue untuk dijual bersama pegawai lainnya. Saya banyak belajar cara membuat kue dari ibu. Tidak hanya itu, ibu juga sering memberikan resep kuenya kepada pedagang kue lainnya agar kue mempunyai rasa yang enak. Ibu saya seorang pedagang yang hebat. Saya senang bisa membantu ibu. Jadi tadi itu tentang kegiatan membantu ibu di pasar jualan kue. Sekarang kita belajar tentang kosakatanya. Beraneka ragam. Beraneka ragam itu sama dengan berbagi jenis. Berjualan sama dengan mencari nafkah dengan menjual sesuatu. Terus berkunjung sama dengan datang untuk menengok atau menjumpai. Selanjutnya melayani. Yang dimaksud melayani itu membantu menyiapkan. Membungkus itu membalut seluruhnya sehingga tidak kelihatan. Menyempatkan yaitu meluangkan waktu atau memberi kesempatan. Pedagang, orang yang bekerja berdagang. Rasa, yaitu tanggapan indera terhadap rangsangan saraf seperti manis, pahit, dan sebagainya. Resep, yaitu keterangan tentang bahan dan cara memasak makanan. Terus selanjutnya tradisional, menurut tradisi atau adat. Itu yang namanya tradisional. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata bahasa. Tata bahasa yang pertama itu ada awalan me dan kan. Contohnya membuatkan, terus ada buat tambahkan, jadinya membuatkan. Contoh kalau dibuat kalimat itu seperti pengrajin membuatkan paman batik tulis. Terus selanjutnya ada awalan me dan i. Contohnya mewarnai. Contoh kalau dibuat kalimat itu pengrajin sedang mewarnai batiknya. Selanjutnya ada kalimat aktif dan pasif. Contohnya Ibu Yuyun berjualan kue di pasar. Itu termasuk kalimat aktif tak transitif berpelengkap. Terus ada adik membuat kue coklat. Itu merupakan kalimat aktif transitif. Terus selanjutnya ada batik itu dibuat oleh para
pengrajin. Kalimat tadi yaitu kalimat pasif. Selanjutnya kita akan belajar tentang catatan budaya, yaitu dalang. Kalian simak baik-baik. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang atau disebut dalang. Dalang merupakan salah satu profesi di Indonesia. Keahlian mendalang biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Seseorang anak dalang akan bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Dalang adalah seorang sutradara, penulis lakon, seorang narator, seorang pemain karakter, penyusun iringan, seseorang menyanyi, penata pentas, penari, dan sebagainya. Kesimpulannya, dalang adalah seorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer. Paling tidak seorang pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya. Jadi itu yang disebut dalang. Dia itu seperti kayak sutradara yang memainkan wayang gitu, biar menghibur orang dengan wayang kulit. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.